Yeah. 67 itu merupakan histori yang paling puncak, yang menjadi titik awal dari konflik yang sampai sekarang berkelanjutan. Palestina itu sebagai state juga tidak ada. State lah ya. Yeah, state itu mungkin ada konstitusi. Kita tidak boleh diam ketika ada ketidakadilan, ketika kita melihat ya dengan jelas dan nyata ya ada kesengsaraan yang dihadapi oleh umat manusia, maka kita tidak boleh diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Maliki dimanapun Anda berada. Bertepatan pada hari ini memperingati Hari Pahlawan 10 November 2023. Dan juga tema kita hari ini adalah Dalam Satu Suara, cerita, harapan, dan aksi bersama mendukung Palestina. Dan sudah ada dua orang yang sangat spesial hari ini. Para dosen kita ada Dr. Andes Basri MA PhD dan juga Bapak Dr. Segaf SE. Mungkin bisa menyapa kamera terlebih dahulu. Silakan Bapak menyapa sahabat Maliki di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Maliki. Selamat siang menjelang sore. Betul Bapak. Ya. Dan juga di sampingnya ada Pak Segaf. Dengan Imi Zahra di sini kita akan berbincang-bincang dengan beliau dan kita akan langsung menyapa saja. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat, dan sekali. bersemangat hari Bersemangat. 10 November bertepatan juga hari Jumat. Semoga Jumatnya penuh berkah Pak ya hari ini. Ya, betul. Sayyidul Ayyam. Oke, baik Bapak. Untuk selebihnya saya akan bertanya dulu kepada Bapak Basri nih. Tegang-tegang nih Pak ya pertanyaannya. Harus tegang. Harap-harap cemas. Harus Baik, Bapak, kalau kita melihat sekarang umat Muslim di dunia sedang bersedih dengan adanya peperangan di Palestina. Bapak bisa menceritakan sedikit sebenarnya apa yang terjadi di sana antara Israel dan Palestina ini? Baik, ini kan kedatangan saya hari ini kan otentik karena memang saya tidak tahu apa yang ditanyakan. Baiklah, izinkan saya mengelaborasi ya dengan latar belakang akademik saya. Oke, Pak. Jadi sebenarnya begini, kalau kita secara jujur, memang secara historis tidak ada yang disebut negara Israel ya, dan juga negara Palestina. State ya. Saya tidak mengatakan tidak ada Palestina dan tidak ada Palestinian, orang Palestina. Jadi Israel itu kalau secara historis kan terbentuk atas inisiatif atau gerakan Zionism akhir abad 19 lah. Katakanlah tahun 1880-an yang dimotori oleh Theodor Herzl ya, seorang tokoh Zionis, dan kongres yang pertama komunitas Yahudi itu pada tahun 1889 kalau tidak salah di Switzerland. Nah, bermula dari itu kemudian pada tahun 1914-18 itu terjadi yang disebut dengan Perang Dunia Pertama, di mana Jermani dengan Austria-Hungary kalah melawan Perancis dengan Inggris ya. Maka muncullah seorang sosok namanya Hitler, ya, dengan frustasi artinya kenapa kok bisa kalah Jerman. Nah, ternyata Hitler itu salah satu kampanyenya, misinya adalah melakukan diskriminasi dan terhadap kelompok Semitic, kelompok yang berlatar belakang Zionism lah, Yahudi lah ya. Tahun 30-an. Nah, disitulah kira-kira terjadi imigrasi yang cukup besar dari Eropa, khususnya dari Jerman. Tapi sebelum itu ada momentum lain sebenarnya, yaitu pada tahun 1917-an, karena memang ada kebijakan namanya Anglo-Franco Sykes-Picot Agreement, yaitu persetujuan antara Inggris dengan Perancis yang dimotori oleh Perdana Menteri Inggris namanya si Balfour. Balfour itu berkirim surat kepada Rothschild yang intinya memberikan legitimasi terhadap migrasi orang-orang Yahudi ke Palestina. Jadi tidak ada state yang disebut dengan Israel, ya. Tapi Israel sebagai komunitas, sebagai masyarakat etnis ya ada sudah ribuan tahun yang lalu. Kalau kita kembali ke David and Solomon. Nah, lalu karena ini waktunya dekat, saya masuk ke Palestina. Palestina itu sebagai state juga tidak ada. State lah ya. State itu mungkin ada konstitusi, ada presiden, ya kan gitu kan. Ada rakyat yang memang dinaungi oleh konstitusi, nggak ada. Nah, makanya pada saat ketika saya nyebutkan itu Balfour Declaration, disitulah dibuat partisi, disebut namanya mandat sistem. Mandat sistem itu awalnya terpola kepada dua setelah Perang Dunia Pertama. Satu itu namanya putranya Hussein Abdullah. Abdullah itu berkuasa di Syria.
di Irak, kemudian itu Raja Abdullah berkuasa di Jordan, dan Palestina itu secara teritorial bagian dari wilayah itu, Syria dan Jordania. Nah, jadi memang secara kalau kita mendefinisikan how to define Palestina sebagai state, sebagai negara tidak ada. Tapi jangan salah, masyarakat Palestina itu dengan identitas dan entitasnya sudah hadir ribuan tahun yang lalu bersamaan, dan mereka punya hak itu. Jadi persoalannya menurut saya sebenarnya adalah konspirasi Zionisme tadi. Kan memang tapi mereka ya punya imajinasi, punya keyakinan, namanya konsep Aliyah kalau dalam buku dari Covered Root itu Zerubbabel, kembali ke asal mula. Dan itu merupakan titik awal dari konflik, dan tahun 30-an terjadi perang Arab. Terus itu berlanjut tahun 48 yang bermuara pada merdekanya Israel, disupport oleh Barat. Tahun 56 perang lagi, 67 itu merupakan histori yang paling puncak, yang menjadi titik awal dari konflik yang sampai sekarang berkelanjutan. Jadi terus menerus Pak ya, 67. Jadi kalau 30-an 36 namanya Arab Revolt, yaitu pemberontakan Arab terhadap British, Inggris. 48 perang lagi, 48 akhirnya Israel merdeka tanggal 14 Mei. 56 perang lagi karena terkait dengan Suez Canal. Apa Suez Canal bahasa Indonesia apa ya? Kanal terusan Suez. Nah, itu masih fine. Perang itu katakanlah riak-riak kecil lah ya, antara Arab dengan sekelompok Palestina, dan Israel sudah antara Arab dengan Israel, dan Israel sudah dipersenjatai oleh Barat sebenarnya. Tapi tahun 67 itu yang menjadi puncak, di mana Israel itu mencaplok 4 strategis, 1 Golan Heights sampai sekarang nggak dikembalikan. Golan Heights itu saya sudah kesana kata. Jadi di bagian dari wilayah Syria yang dikuasai sama Israel. Dan ini kebohongan Israel ya, karena Israel mengatakan saya tidak akan kembalikan Golan Heights karena menyangkut keamanan. Padahal hampir 40% supply air Israel itu ada di Golan Heights, Sinai. Dan dikembalikan tahun 79, tahun 80. Kemudian Nahrul Urdun, satunya lagi Yerusalem 67. Itu menurut saya menjadi konflik. Kenapa terjadi konflik sampai dengan hari ini gitu Pak? Menurut saya ya, mungkin orang bisa kembali ke 48, tapi menurut saya itu karena kerakusan Israel yang mencaplok 4 wilayah, dan itu yang dikembalikan ya hanya Sinai. Kemudian Yerusalem itu yang sekarang menjadi West Bank, itu juga masih polemik karena Israel ratusan ribu masyarakat Israel menduduki wilayah itu, mungkin 200 ribu lebih. Betul Bapak. Saya kira itu singkatnya. Soalnya panjang gitu, nggak salah 1 jam kalau. Nanti 1 jam bersama Bapak ya. Oke. Kita kalau melihat dari beberapa negara nih Pak, kenapa mereka hanya diam saja dengan adanya peperangan ini? Jadi begini, Israel itu kompleks menurut saya. Kompleksitas itu terletak pada beberapa variabel, diantaranya satu, di wilayah Israel sendiri tidak united. Nah, secara teritorial bukan Israel, Palestina. Ya, Palestina. Oke, kita kembali Palestina. Tidak united tanda kutip ya. Ya, jangan dimaknai negatif itulah. Secara teritorial itu current Palestina sekarang terbagi pada dua wilayah. Satu itu namanya di West Bank, dikuasai oleh Fatah. Satu lagi Gaza. Nah, misi perjuangan ideologinya agak berbeda. Fatah itu ideologinya adalah nasionalisme Arab, di mana perjuangan mereka melawan kezaliman Israel berangkat dari Arabisme tadi, Arab nasionalisme. Sementara di Gaza itu, yang Hamas tadi, itu basisnya agama. Jadi perjuangan mereka selalu menggunakan agama. Dan mungkin kedua-duanya oke lah, orang tinggal menakar baik atau tidak. Nah, yang sering meletup memang lebih banyak di Gaza, Fatah agak lebih sejuk. Nah, dua ini berbeda, makanya akhirnya otoritas Palestina, belum disebut negara oleh PBB, maka dibagi terbelah pada dua kekuatan kekuasaan. Presidennya di Gaza, di West Bank, tepi barat, Perdana Menterinya itu adalah di Gaza. Nah, itu bermula tahun 2007, di mana Fatah itu kalah dalam election. Maka akhirnya harus dibagikan kepada Hamas. Dan ini dua tidak ketemu. Ini satu ya, jadi terbelah. Yang kedua, Gulf countries, negara Teluk, tidak united in terms of their support terkait dengan dukungan mereka kepada Palestina. Kenapa? Saudi itu sekarang agak gamang untuk mendukung Palestina. Kenapa? Kembali pada sejarah 90-91, yaitu Perang Teluk yang kedua. Pertama itu 80-88 antara Iran dengan Irak ya, nggak selesai. Tidak ada yang menang gitu, sama ruginya. 91 itu invasi Irak ke Kuwait, karena Saddam itu bangkrut dalam Perang Teluk yang pertama 88, maka dia mencari sumber minyak, maka diklaimnya diinvasi Kuwait. Dan itu celakanya tanda kutip, tapi mungkin niatnya baik. Yasir Arafat mendukung Irak, padahal itu kenestapaan kepiluan Kuwait dan Saudi terancam juga.
Nah yang kedua, saya kira Teluk itu berkepentingan dengan Israel. Negara Teluk, kenapa? Mereka punya hubungan diam-diam. Mereka mengimpor persenjataan dari sana. Secara industri mereka juga butuh Israel, karena Israel itu adalah negara di Teluk yang income per kapitanya melebihi $50,000, hampir equal dengan United Arab Emirates. Mungkin Saudi juga saya lupa berapa, mungkin 30-40 ribu. Nah ini secara teknologi itu canggih, mereka penghasil pupuk dan teknologi militer, maka mereka punya kepentingan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka friend of America, hampir semuanya, Saudi, Bahrain, Arab, kecuali Qatar agak kritis sedikit ya. Nah sekarang sudah ada 4 negara yang sudah membuka hubungan bilateral. Sudan, Sudan, United Arab Emirates, Morocco, Sudan dan Bahrain. Sudah kayak habis kita ini 4 itu. Saudi diam-diam sudah lama sih dengan Israel. Nah ini kenapa mereka itu sampai sekarang, itulah yang saya sesalkan tanda kutip. Terlepas empati saya terhadap orang Palestina yang dizolimi, dibunuh, genocide oleh Israel. Tapi pertanyaan saya sampai sekarang nggak terjawab. Kenapa sih tanda kutip sesembrono itu Hamas itu menyerang sivilian? Karena kalau sivilian diserang susah membangun empati. Dan 44 negara mengutuk itu Hamas setelah tanggal 7 dan 9. Dan mungkin Hamas berimajinasi Teluk akan firmly united, akan membantu mereka. Padahal mereka hanya teriak suara saja. Tidak akan. Kenapa? Tidak akan mereka secara fisik, secara senjata mensupply Palestinian, karena mereka melihat, nengok, Amerika behind me. Mereka tidak fight, tidak akan mau ambil risiko. Baik Bapak, sangat antusias sekali. Ini baru saya tahu cerita ini dari Bapak, baru dibuka sekarang. Ini karena 25, nggak boleh panjang-panjang. Jadi saya akan history itu saya akan. Baik Bapak, saya akan kembali untuk ke UIN Malang. Mungkin ke Bapak Segaf saja ya. Seperti yang kita tahu bahwa tadi pagi kita melaksanakan deklarasi yang dilaksanakan UIN Malang. Kenapa sih Pak diadakan deklarasi pagi hari ini? Betul ya, terima kasih Mbak Ime ya dan semua sahabat Maliki. Betul. Ya. Kalau kita dengar sekilas dari apa yang disampaikan oleh Pak Basri PhD, ya, beliau menceritakan kepada kita latar belakang dan pernak-pernik ya yang terjadi. Namun ini ya mengakibatkan suatu disaster ya, katastrofik menurut kami ya kan, katastrofik. Jadi persoalan Israel dan Palestina ya ini membuat ya suatu dampak yang luar biasa, dampak kemanusiaan, material, imaterial yang luar biasa ya. Kita pagi tadi itu berangkat dari dalam 1 bulanan ini ya, Bapak Rektor Profesor Dr. M. Zainuddin, beliau resah ya dan memikirkan ya apa yang bisa kita lakukan sebagai perguruan tinggi perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ya di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, beberapa waktu yang lalu ya Bapak Rektor bersama pimpinan dan Senat itu melakukan sebuah pertemuan ya untuk menggagas apa yang bisa kita lakukan sebagai lembaga pendidikan tinggi. Sehingga ya pada pagi tadi yang bertepatan dengan tanggal 10 November Hari Pahlawan ya, itu kita mengadakan 2 acara penting di satu waktu. Yang pertama kita mengenang jasa pahlawan para syahid syuhada kita. Kemudian ya dilanjutkan dengan ya kita mengirimkan doa ya yang dipimpin tadi pagi oleh Kiai Haji Isrokun Najah ya. Kami melakukan dengan hikmat ya, ini merupakan suatu pernyataan sikap ya, state of position ya, our position ya sebagai lembaga pendidikan tinggi. Jadi pagi tadi itu merupakan pernyataan sikap UIN Malang terhadap Israel dan Palestina. Baik. Kira-kira dengan aksi yang sudah dilakukan tadi, tujuannya apa sih Pak? Yang pertama ya, tadi Mbak Imi sempat menanyakan kepada Pak Basri ya, kenapa negara-negara itu cenderung diam ya? Betul. Cenderung diam ya. Menurut kami ya,
kita tidak boleh diam ketika ada ketidakadilan, ketika kita melihat ya dengan jelas dan nyata ya ada kesengsaraan yang dihadapi oleh umat manusia, maka kita tidak boleh diam ya, apapun latar belakangnya, latar belakang agama, budaya ya, suku dan seterusnya ya. Kalau tadi sampai ada genocide ya, kalau saya tidak salah mendengar ya, ada genocide, kemudian ada hal-hal yang timbul ya, memberikan dampak yang mengerikan ya menurut kami ya, bahkan pada wanita, anak-anak ya, belasan ribu dalam sebulan ini. Betul, ya, belasan ribu. Kemudian fasilitas umum termasuk fasilitas kesehatan ya, apa yang dirasakan oleh mereka ya, kita tidak boleh diam. Nah, sehingga kami tadi ya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ya, memberikan ya 16 butir deklarasi ya, pernyataan sikap kami yang intinya kita mengajak ya seluruh ya umat di dunia ya untuk memberikan dukungan ya agar segera tercipta kedamaian di Palestina. Yang kedua, kita mengecam segala macam bentuk ya agresi ya terhadap wilayah negara lain yang bisa menimbulkan ya kesengsaraan dan penderitaan ya. Kemudian yang berikutnya ya, kita mengajak sebagai lembaga pendidikan ya seluruh akademisi khususnya yang ada di Indonesia sampai dengan bulan September ini di negara kita ada 4.523 perguruan tinggi, 58 perguruan tinggi diantaranya adalah PTKIN di bawah Kementerian Agama. Kita tidak boleh diam. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama ya, kita lakukan kajian-kajian yang mungkin dari situ akan lahir suatu kajian yang bisa memberikan alternatif solusi ya terhadap ya penyelesaian konflik Israel di Palestina. Kemudian yang kedua ya, saat ini ya semua pihak ya itu harus bisa menahan diri ya agar tidak memperkeruh suasana ya. Halakoh kemudian ya perkuliahan itu dalam ranah ilmiah dan akademik, dalam ranah ya kedamaian dan kesejahteraan umat manusia. Itu yang kami ajak. Kemudian yang terakhir ya, marilah kita memiliki kecerdasan dalam berliterasi, terutama ya di dalam menyaring ya informasi yang ada di media sosial. Betul. Ya di media sosial itu ya, karena kita ilmiah nih Pak Basri ya kita tabayun dulu, kita triangulasi ya, kaji ya kevalidan, kesahihan dari sumber itu sebelum kita menyebarluaskan sumber-sumber itu yang bisa saja ya ketika kita menyebarkan sumber informasi yang salah ya itu akan memperpanjang ya durasi daripada konflik yang terjadi di luar negeri. Karena sekarang informasi Mbak Ime ini sekarang mudah sekali mendunia ya, mudah sekali mendunia. Nah, itu sebenarnya beberapa titik poin penting yang dilakukan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pagi tadi. Baik Bapak, nah ini kita kembali lagi dengan keadaan kita yang sekarang ini. Apa sebenarnya harapan Bapak ke depannya untuk Palestina? Saya mungkin ingin garis bawahi ya, karena saya takut dikesankan ketika saya mengatakan the origin of state, asal-usul negara. Takut saya dipersepsi oleh orang saya mengatakan tidak ada Palestinian. Saya tadi mengatakan as a state ya, sebagai negara tadi. Jadi kalau kita bicara tentang dukungan, jelas sudah tidak bisa diukur ya, dukungan kita sudah endless sport ya, tidak pernah berakhir. Kenapa kita mendukung itu perjuangan Palestina? Karena kita diikat oleh dua hal. Yang pertama mungkin kesamaan
basis agama. Yeah. Walaupun saya mengatakan perang di sana jangan disederhanakan pada perang agama. We cannot simplify the war in Israel and Palestine as war of religion. Tidak bisa menyederhanakan Palestina Israel itu perang agama. Walaupun ada elemen agama yang beri kontribusi yang menjadi signifikan bagian yang penting. Nah, kenapa saya katakan ada dua variabel? Yang pertama yaitu agama tadi. Karena 80% lebih itu penduduk Palestina. Palestina itu di Gaza hampir 2 juta. Kemudian di West Bank hampir 3 jutaan, hampir 5 lah. Kalau Israel hampir 10 juta penduduknya ya. Nah, itu memiliki kesamaan. Artinya doa kita sama, teologi kita sama. Ya jelas lah, nggak ada yang salah orang itu berempati kepada orang basisnya agama. Itu yang dipolitisasi ya nggak boleh gitu. Betul sekali. Yang kedua, ya isu kemanusiaan. Kemanusiaan sudah nggak bisa dibatasi ketika Israel itu sekarang sudah puluhan ribu lebih Palestinian anak dan perempuan tidak berdaya diserang, bahkan rumah sakit kata Pak Sagaf tadi. Ya nggak ada pilihan lagi, kita empati dan kita meneteskan air mata kadang-kadang lihat Al Jazeera itu dua. Nah, persoalannya sekarang bagaimana mencari, kata Pak Sagaf itu mungkin bisa dibawa ke ruang akademik untuk menjadi akademik ya dalam penyelesaian kita, tidak emosional gitu. Nah, saya mungkin jadi kalau ini dijadikan konflik Palestina bukan it's not war of religion, maka ini menurut saya menarik untuk dijadikan kajian gitu. Kalau sudah war itu sudah dogma gitu. Dogma itu sudah nggak membuat orang cerah, nggak membuat orang cerdas karena dibatasi oleh batasan emosional kita dengan agama. Nah, apa solusinya? Ini yang jujur saya ditantang begini bingung. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, latar belakang tadi, bagaimana Arab countries are not firmly united, tidak dibersatukan. Padahal tumpuan kita ke sana sebenarnya gitu loh. Kalau Indonesia itu menjadi anggota Security Council itu tidak ada maknanya yang begitu besar, karena saya pernah di guyonan di grup itu, selantang apapun teriakan negara-negara yang ada dalam Security Council, pada akhirnya akan mengendap di ketiak orang yang punya veto, 5 negara, China, ya Prancis, France, United Kingdom, nggak bisa. Nah, menurut saya ya mungkin kita mempertimbangkan pendekatan Fatah ya. Kalau bagi saya sih Fatah itu lebih masuk akal karena keangkuhan Israel yang di backup oleh Barat menurut saya sudah terlalu berat untuk dilawan dengan senjata. Kalaupun Iran, menurut saya Iran nggak akan ngambil risiko untuk perang karena perang itu mudah diucapkan, kosnya mahal. Pasti bermuara pada kemiskinan, bankruptcy, economic growth akan runtuh. It's not that easy. Walaupun teriak seperti Amerika, Korea Utara, China nggak akan perang menurut saya karena sama kalkulasi. Ya mungkin kalau dalam ranah spiritual kita berdoa sebanyak-banyaknya, mungkin turun ke jalan tidak mengganggu public interest itu menurut saya bagus teriakan kita. Tapi jangan Senin sampai Kamis lah. Jumat karena itu mengganggu orang kerja. Sabtu di Monas teriakan dan mungkin itu bisa membangun empati dan mungkin menurut saya kalau Israel itu semakin ganas, tidak terukur, masif, jangan empati dunia akan tumbuh. Jangan-jangan. Jadi kalau saya kadang-kadang guyonannya berharap ganas saja mereka, tapi nanti kita memetik buahnya gitu loh. Dunia akan empati dan sekarang kayaknya sudah mulai tumbuh empati dunia. Iya, pelan-pelan sudah dimulai Pak ya. Bukan saya berharap semakin banyak korban ya. Maksudnya Israel galak gitu, mudah-mudahan melahirkan empati gitu. Betul. Sorry ya, jangan artinya Pak, saya tidak mengatakan itu. Baik Bapak. Saya kira itu. Ya, kembali lagi kepada Pak Sega, bagaimana harapan Bapak untuk ini? Harapan kami tadi sudah tergambar di dalam acara deklarasi ya peduli ya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Palestina. Ya. Tadi deklarasi ini disampaikan mulai dari Pak Rektor, Ketua Senat, kemudian para dekanat ya, termasuk juga perwakilan mahasiswa. Betul sekali. Saya ingin menggarisbawahi ya keterlibatan dan peran dari mahasiswa ini. Ya, mahasiswa ini ya mereka sekarang ya memiliki ya keahlian ya. Dan kelebihan dibandingkan dengan generasi kita Pak Basri. Lebih canggih Pak. Betul ya, mereka bisa ya masuk kepada ya multi ya dan intermediate ya. Nah, ini adalah sebuah kekuatan menurut saya ya. Nah, kekuatan ini bisa kita jadikan sarana untuk menyerukan kepada seluruh dunia ya tentang
ya ayo berdamai, gitu kan ya. Perdamaian itu diperlukan. Ya, kita harus memikirkan kepentingan semua pihak, ya. Menghentikan kekerasan, ya, agar ya anak-anak, wanita, ya, dan orang-orang yang tidak tahu menahu mungkin terkait dengan ya riwayat yang tadi disampaikan Pak Basri, ya kan, dan seterusnya, tapi mereka terdampak, ya, dibandingkan dengan ya segelintir orang yang memiliki ya keinginan untuk ya menguasai pihak-pihak yang lain. Nah, tadi ya dari perwakilan mahasiswa juga menyerukan hal ini ya. Ini yang harus ya mudah-mudahan ya gerakan seruan perdamaian ini ya ini akan menular ya kepada perguruan tinggi yang lain ya. Kemudian baik itu di lingkungan ya Kementerian Agama ya, baik itu di PTKIN ataupun dari perguruan tinggi keagamaan yang lain, dan juga perguruan tinggi umum yang di bawah Kemendikbud. Menurut saya ya, ketika Indonesia yang majority adalah penduduk Islam ya, sudah waktunya kita bergerak ya, kita bergerak melalui seruan perdamaian dengan cara apa yang dapat kita lakukan ya, dan perdamaian tapi tetap support ke Palestinian cause, right? Ya, jadi tujuan akhirnya adalah ke sana gitu kan ya, tujuan akhirnya adalah bagaimana agar ya terciptanya ya kedamaian ya di Palestina ya. Saya kira mungkin saya sedikit masuk ya. Iya, Pak. Jangan sampai kita menggunakan diksi membunuh Yahudi misalnya. Karena Yahudi itu religion. Kalau bagi saya ya. Kalau orang bunuh Yahudi itu tidak mesti sama dengan Zionism. Zionism itu kan political construct ya, konstruk politik yang menggunakan agama. Agama dipakai untuk membangun imajinasi ideologi Zionism. Jadi kalau kita nih keluar kemana bunuh Yahudi, ini menurut saya bisa mengurangi empati. Kenapa? Karena ada Yahudi damai di Mesir itu orang Yahudi juga. Saya pernah di Jordania karena dulu ya tidak lama lah, berapa bulan. Itu juga ada Yahudi, tapi Yahudi Arab itu empati dengan perjuangan Palestina. Jadi kalau mau kita garang mengatakan ya hajar gitu, lawan ya Israel, Zionism itu tadi. Zionisme. Tapi kalau Yahudi, jangan-jangan justru orang yang mau empati turun loh. Aku ini nggak ikut-ikut itu kok. Aku juga justru membenci Israel, occupation, istilah tanah Israel. Saya membenci mereka, nggak mau. Kok saya ikut dibenci gitu. Nah ini yang saya tadi katakan, berhati-hatilah dalam mendefine konflik antara Israel, tidak sampai masuk kepada perangkap war of religion. Tapi agama menjadi bagian, karena penduduk Palestina Muslim 50% itu satu keniscayaan. Tapi Pak, jangan cost-nya is not religion. Baik Bapak. Nah ini sebelum kita closing, apa yang ingin Bapak sampaikan? Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat Maliki di rumah? Silakan hadap kamera Pak. Ya karena ini kehadiran saya yang pertama, jadi saya tadi sempat jangan pertama lupa. Pak, ntar ada lagi Pak selanjutnya. Kok pertama GR berarti kalau pertama ya. Jadi ya saya ingin menyapa. Jadi ini menurut saya satu ruang yang sangat bagus, temanya juga menarik, terobosan. Saya juga kaget karena saya suruh bicara apa gitu, saya berangkat dari pasca dengan blank gitu, apa saja gitu. Dan ini menurut saya perlu ditingkatkan, temanya harus variatif, yang mengakomodasi ya, yang menyerap dari berbagai varian latar belakang keilmuan, sehingga akan ini. Dan menurut saya juga kalah penting, ini anchornya luar biasa, nggak kalah dengan saya ingat dengan anchor CNN yang ternama itu si Larry King. Cuma ini laki-laki gitu. Kembali lagi Pak, pesannya belum disampaikan ini Pak kepada sahabat Maliki. Pesannya terkait Israel, pesannya apa ya? Palestina. Terhadap Palestina. Ya menurut saya, pokoknya keep moving, tetap kita mobilize our empathy, our support kepada Palestina, karena Palestina itu sudah tidak bisa dilihat dengan hanya diskursus perang, tapi ini soal kemanusiaan. Baik, terima kasih. Bapak, silakan Bapak Sega, pesan apa yang ingin disampaikan ke sahabat Maliki di rumah? Sahabat Maliki di rumah, dukung Palestina dengan damai. Wah, sangat sekali. Baik Bu, sahabat Maliki yang ada di rumah, kita tetap dukung Palestina dan kita berdoa semoga seluruh korban yang ada di Palestina ditempatkan di surga dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Save Palestine, Free Palestine, dan saya juga mengucapkan selamat Hari Pahlawan tahun 2023. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.